Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dalam mata kuliah Gizi Kebidanan dengan judul Pencegahan dan Penanganan Masalah Gizi dalam Siklus Reproduksi Perempuan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 1. Hajah Mastia, 2. Hajah Susanti, 3. Linawati Tapaha, 4. Helvi Beteria, dan 5. Sarvin Karang. Gizi seimbang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor ekonomi. Keuangan keluarga menjadi salah satu tolak ukur apakah seseorang mampu menjangkau atau memperoleh makanan yang mengandung gizi seimbang. Kedua, sosial budaya. Ada beberapa makanan tertentu yang mengandung gizi seimbang, namun bertentangan dengan budaya masyarakat setempat. Misalnya masyarakat awam menyebut dengan kata pamali. 3. Kondisi kesehatan. Tidak semua makanan dapat dikonsumsi oleh seseorang yang mengalami masalah dengan kondisi kesehatannya. Keempat, usia. Usia remaja merupakan periode rentan gizi. Hal ini disebabkan karena pada usia remaja memerlukan zat gizi yang lebih tinggi untuk masa pertumbuhannya. 5. Berat badan. Gizi seimbang atau gizi baik membuat berat badan normal atau ideal. Yang keenam, aktivitas. Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh, termasuk olahraga, merupakan suatu upaya menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi, utamanya sumber energi dalam tubuh. Berikut kebiasaan makan. Kebiasaan makan adalah tingkah laku manusia atau kelompok manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan makan yang meliputi sikap kepercayaan dan pemilihan makanan. Kebanyakan remaja lebih menyukai makanan siap saji yang belum tentu terpenuhi gizi seimbangnya. Terakhir, ketersediaan pangan. Ketahanan pangan sangat penting karena mempengaruhi status gizi masyarakat itu sendiri. Jika ketahanan pangan kurang, maka status gizi otomatis menjadi kurang dan menyebabkan turunnya derajat kesehatan. Akibat yang ditimbulkan karena gizi salah atau malnutrisi. Gizi salah berpengaruh negatif terhadap perkembangan mental, perkembangan fisik, produktivitas, dan kesanggupan kerja manusia. Gizi salah yang diderita pada masa periode dalam kandungan dan periode anak-anak menghambat kecerdasan anak. Anak yang menderita gizi salah tingkat berat mempunyai otak yang lebih kecil daripada ukuran otak rata-rata dan mempunyai sel otak yang kapasitasnya 15% sampai 20% lebih rendah dibandingkan dengan anak yang bergizi baik. Studi di beberapa negara menunjukkan bahwa anak yang pernah menderita gizi salah, hasil tes mentalnya kurang baik dibandingkan dengan hasil tes mental anak lain yang bergizi baik. Anak yang menderita gizi salah mengalami kelelahan mental serta fisik, dengan demikian mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi di dalam kelas dan seringkali ia tersisihkan dari kehidupan sekitarnya. Permasalahan dan upaya pencegahan. Masa remaja merupakan salah satu dari periode perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, psikologis, dan sosial. Usia remaja biasanya dimulai dari usia 10 sampai 13 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 22 tahun. Sedangkan menurut WHO, remaja merupakan individu yang sedang mengalami masa peralihan yang secara berangsur-angsur mencapai kematangan seksual, mengalami perubahan jiwa dan dari jiwa anak-anak menjadi jiwa dewasa dan mengalami perubahan keadaan ekonomi dari ketergantungan menjadi relatif mandiri. Ada dua aspek pokok dalam perubahan pada remaja, yakni perubahan fisik atau biologis dan perubahan psikologis. Cara-cara perbaikan status gizi. Pengaturan makanan adalah upaya untuk meningkatkan status gizi, antara lain menambah berat badan dan meningkatkan kadar Hb. Berikut adalah pengaturan makanan yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi. Yang pertama, kebutuhan energi dan zat gizi ditentukan menurut umur, berat badan, jenis kelamin, dan aktivitas. Yang kedua,
Susunan menu seimbang yang berasal dari beraneka-ragaman bahan makanan, vitamin, dan mineral sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, menu disesuaikan dengan pola makan. Keempat, peningkatan kadar HB dilakukan dengan pemberian makanan sumber zat besi yang berasal dari bahan makanan hewani karena lebih banyak diserap oleh tubuh daripada sumber makanan nabati. Yang terakhir, selain meningkatkan konsumsi makanan kaya zat besi, juga perlu menambah makanan yang banyak mengandung vitamin C, seperti pepaya, jeruk, nenas, pisang hijau, sawo, sukun, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Thank you for watching.